And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Amanda Putri, NIM 19016200, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi yang ke-13 mengenai proses dan teknik supervisi pendidikan. Nah, perlu kita ketahui, supervisi adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas secara teratur yang berhubungan satu dengan yang lainnya dan diarahkan pada satu tujuan. Nah, secara garis besar, kegiatan supervisi ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, yang ketiga, evaluasi, dan yang terakhir, tindak lanjut. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, perencanaan. Nah, perencanaan supervisi diatur oleh supervisor agar pelaksanaannya teratur dan terarah. Nah, mengingat perencanaan ini adalah termasuk ke dalam pedoman dalam pelaksanaan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tujuan supervisi, alasan mengapa kegiatan itu dilaksanakan, bagaimana metode, teknik, dan tujuan yang telah dirumuskan, siapa yang dilibatkan, kemudian waktu pelaksanaan, dan hal yang diperlukan dalam pelaksanaan supervisi. Baik, lanjut yang kedua, pelaksanaan. Nah, pelaksanaan supervisi pendidikan memiliki beberapa kegiatan, yaitu pengumpulan data, penilaian, deteksi kelemahan, memperbaiki kelemahan, dan yang terakhir, bimbingan serta pengembangan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini bertujuan untuk menemukan kekurangan atau kelemahan seorang guru dalam proses belajar mengajar. Baik, yang kedua, penilaian. Nah, di dalam penilaian yang dimaksud di sini adalah penilaian keberhasilan seorang guru, keberhasilan seorang murid, serta penunjang dan penghambat proses belajar mengajar di kelas. Baik, yang ketiga, deteksi kelemahan. Nah, dalam hal ini, supervisor memperhatikan penampilan seorang guru di dalam kelas, penguasaan materi, penggunaan metode, dan hubungan antar personil di dalam kelas. Apakah guru bisa mengkoordinasikan antara personil di sekolah di dalam di dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, yang keempat, memperbaiki kelemahan. Dalam hal ini juga ditemukan kelemahan, maka supervisor melakukan perbaikan dan peningkatan kemampuan. Setelah itu dilakukan bimbingan dan pengembangan. Lanjut. Yang ketiga, evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan atau serangkaian kegiatan yang telah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan, dan hal-hal yang belum dilakukan. Biasanya evaluasi ini dilakukan pada semua aspek, baik itu dari hasil, proses, maupun dalam pelaksanaan. Baik, lanjut yang terakhir, yang keempat, tindak lanjut. Nah, dalam pelaksanaan tindak lanjut supervisi pendidikan, sasaran utamanya adalah kegiatan proses belajar mengajar. Nah, yang kedua, teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, teknik individual, yang kedua, teknik kelompok, yang ketiga, teknik langsung, dan yang keempat, teknik tidak langsung. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, teknik individual. Nah, teknik individual ini dilakukan secara perorangan. Kemudian teknik ini digunakan untuk apabila masalah yang dihadapi bersifat khusus atau
pribadi. Nah, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam teknik individual yaitu kunjungan kelas, kemudian observasi kelas, kemudian pertemuan individu, kemudian kunjungan antar kelas, dan yang terakhir menilai diri sendiri. Nah, baik kita bahas satu persatu. Yang pertama, kunjungan kelas. Nah, diadakannya kegiatan kunjungan kelas ini gunanya untuk melihat atau mengamati pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, tujuannya untuk mengobservasi bagaimana guru mengajar dan menolong para guru untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Lanjut, yang kedua, observasi kelas. Nah, observasi kelas dilakukan ketika supervisor secara aktif mengikuti jalannya kunjungan kelas ketika proses sedang berlangsung. Nah, tujuannya untuk memperoleh data yang subjektif, kemudian mempelajari praktek-praktek pembelajaran, kemudian menemukan kelebihan dan sifat yang menonjol, dan yang terakhir, pada setiap pendidik dan memperoleh informasi. Selanjutnya, yang ketiga, pertemuan individu. Nah, di dalam pertemuan individu ini, berarti kegiatan percakapan antara pribadi dengan supervisor mengenai usaha-usaha untuk memecahkan suatu permasalahan di kelas. Nah, tujuannya untuk memupuk dan mengembangkan pembelajaran yang lebih baik serta memperbaiki kelemahan atau kesalahan yang sering dialami di dalam kelas. Baik, yang keempat, saling mengunjungi kelas. Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan antar rekan guru yang satu dengan yang lainnya yang sedang mengajar di kelas. Lanjut, menilai diri sendiri. Nah, guru dituntut untuk menilai kemampuan dirinya sendiri dalam hal menyajikan bahan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Nah, tujuannya agar membantu guru dalam memaksimalkan pengajarannya. Lanjut, yang kedua, teknik kelompok. Nah, teknik kelompok adalah teknik yang digunakan secara bersamaan oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Nah, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam teknik kelompok. Yang pertama, pertemuan orientasi. Yang kedua rapat guru. Yang ketiga, loka karya. Yang keempat, diskusi panel. Yang kelima, simposium. Dan yang terakhir, penataran. Nah, baik kita bahas satu persatu. Yang pertama, pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru. Nah, tujuannya untuk mengantar guru-guru untuk memasuki suasana kerja yang baru. Lanjut, yang kedua, rapat guru. Nah, rapat ini dilakukan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya, yang ketiga, loka karya. Nah, loka karya ini berupa usaha untuk mengembangkan kesanggupan berpikir dan bekerja bersama-sama mengenai masalah teoritis maupun praktis untuk meningkatkan kualitas serta profesionalisme seorang guru. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, diskusi panel. Nah, diskusi panel adalah bentuk diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar untuk memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya, simposium. Nah, simposium adalah pertemuan untuk meninjau aspek-aspek pokok masalah untuk mengumpulkan beberapa sudut pandang mengenai permasalahan. Selanjutnya, penataran. Nah, contoh dari penataran ini untuk guru-guru bidang studi tertentu, serta penataran tentang metodologi penataran dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, teknik langsung. Nah, teknik supervisi langsung digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru dengan jelas, baik berupa segi penampilan perilaku, pemecahan permasalahan, dan pengarahan dari pengawas. Teknik langsung dapat dilakukan dengan cara menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menerapkan tolak ukur, dan menguatkan. Selanjutnya, teknik tidak langsung.
Nah, teknik supervisi tidak langsung menunjukkan permasalahan secara tidak langsung, melainkan seorang guru bercerita serta mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Nah, perilaku supervisor dalam pendekatan ini adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan suatu permasalahan. Nah, baik, sekian penjelasan saya mengenai materi yang ke-13 ini. Mohon maaf atas salah menyampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.